Ya, baik semuanya. Perkenalkan, nama saya Rehan Ati Mustafa sebagai pemimpin redaksi Merdeka.id. Nah, dalam kesempatan ini saya akan membahas soal dampak pipanisasi di Desa Cikalahang, Kecamatan Duku Puntang, Kabupaten Cirebon, yang sebelumnya ramai diperbincangkan dampak kekeringan dengan adanya pipanisasi dari sumber mata air di Kuningan, di Telaga Nilem dan Telaga Remis menuju ke Indramayu. Sementara di situ menjadi perdebatan apakah izinnya telah benar-benar ideal ataukah belum, juga apakah masyarakatnya sudah terakomodir dengan baik atau belum. Kenapa? Karena memang masyarakat tersebutlah yang mempunyai hak yang lebih besar atas sumber daya alam yang tersedia di sana gitu. Jadi, nah kali ini saya ditemani oleh pengamat lingkungan, aktivis lingkungan yang sebelumnya aktif di pergerakan TPA Kopi Luhur untuk meminta keadilan di gerbang balai kota, juga mahasiswa hukum Universitas Terbuka. Di samping saya sekarang sudah ada Muhammad Ramadhani. Ya, Ya, selamat datang Mas. ya, Atau saya manggilnya apa nih? Bung aja, Bung. Iya, Bung aja. iya. Sebelumnya saya ingin berkenalan atau menyapa kepada halayak latar belakang dari Bung. Saya mengetahui Bung sebagai mahasiswa hukum di Universitas Terbuka, betul? Iya, itu bisa diceritain nggak kenapa akhirnya memilih hukum sebelum kita membicarakan soal dampak lingkungan tadi? Ya, terima kasih Mas Rehan selaku Hmm, pimpinan redaksi Mertika sudah mengundang ya hmm, untuk berdiskusi tentang lingkungan. Kebetulan karena ini bagian dari konsen saya. hmm, Tadi ada pertanyaan kenapa mengambil hukum ya. hmm, Hukum karena saya sebelumnya itu ikut aktif dalam forum pelajar sadar hukum sejak SMA. hmm, Itu memotivasi saya masuk pada jurusan ilmu hukum hmm, yang membuat saya sampai dengan hari ini uh, di apa namanya lebih banyak menyukai hal yang berkaitan dengan hukum. Karena hukum kan aturan apa hidup ya Mas. hmm, Jadi sebuah pedoman atau sebuah hal yang harus kita pahami hmm. agar di dalam berkehidupan semua sesuai dengan tertib lah Ya, oke, gitu. siap. Nah, kan dirimu Bung sebagai aktivis kita kenal ketika kita berada di lapangan yang sama. Saya sebagai jurnalis dan Bung sebagai aktivis di TPA Kopi Luhur. Dan saya patut acungi jempol atas pergerakan Bung sebagai Ya itu. ikut apa ambil peran lah di dalam itu. Iya, nah itu TPA Kopi Luhur itu kan menjadi satu persoalan yang akhirnya menjadi headline di tempat saya bekerja juga. Nah itu kan artinya gerakan aktivis ini yang gerakan oleh Bung dan teman-teman Bung, mahasiswa Universitas 17 Agustus dan beberapa warga yang tergabung di sana, itu kan menjadi daya tawar atau menjadi daya dobrakan bahkan ya, untuk pemerintah melihat dampak lingkungan dari TPA Kopi Luhur. Tapi sebelum saya mau memastikan dulu, kira-kira apa sih kenapa mesti menyuarakan TPA Kopi Luhur, Bung, pada waktu itu? Hal pertama adalah saya masyarakat Arga Sunyanya. Hmm, Saya adalah masyarakat lokal. Kedua, saya bagian daripada agen of change, hmm, agen social control karena saya juga adalah mahasiswa. Maka di landasan kedua adalah itu sebagainya. Dan yang ketiga, dorongan atas menyuarakan dampak lingkungan dari TP Kopi Luhur adalah pengalaman pribadi. oh, pribadi. Selama saya sekolah di dekat
juga ya dengan yang dilalui oleh transportasi kendaraan pengangkut sampah. Kemudian saya pernah ikut terlibat dalam relawan kesiagaan bencana. Itu yang membuat saya melatar belakangi kenapa akhirnya saya menyuarakan ikut dalam pergerakan lingkungan di wilayah saya sendiri di lokal untuk menyuarakan itu sebagai apa adanya penyelesaian jangka panjang. Ya banyak hal yang mungkin saya jadi dorongan mas. Salah satu dorongannya tadi selain secara masyarakat lokal, selain bentuk keprihatinan, kemudian setiap pembangunan yang dilakukan pemerintah itu kan harus mengedepankan keberlangsungan hidup jangka panjang untuk generasi yang akan mendatang. Dan hal itu tidak mau saya rasakan, yang sudah saya rasakan, dan di generasi selanjutnya, kehidupan selanjutnya tetap merasakan hal yang sama. TPA Kopi Luwur sudah 30 tahun, umur saya sudah di 23 tahun, jadi sejak saya lahir di situ sudah TPA sudah berjalan. Artinya kalau mau menunggu nanti ya tidak akan pernah selesai. Nah, hari ini saya bisa menyuarakan, ya saya akan suarakan. Gitu, Mas. Berarti itu dorongan moral. Dorongan moral, betul. Atas keresahannya sebagai warga sekitar, juga keresahan sebagai manusia dan mahasiswa gitu. Nah, cuman berbeda nih dengan konteks yang saat ini, yakni kekeringan di desa Cikalahang atau di Kabupaten Cirebon akibat adanya pipanisasi. Nah, kita mungkin mulai masuk ke obrolannya, Bung. Di desa Cikalahang ini kan menjadi satu tempat yang sangat terdampak akibat adanya pipanisasi. Dimulai dari tahun 2022 ya. Dari 2022 itu ada pembangunan pipanisasi yang awalnya di aliran irigasi yang itu benar-benar menghambat limpasan air dari sumber mata air ke pertanian maupun ke kolam perikanan masyarakat Cikalahang, dan sudah didemo, nggak dirubah, nggak dibatalkan, tapi ditinggikan. Nah, dari situ baru ada sosialisasi akan adanya pipanisasi. Ini kan hal yang menjadi pertanyaan, karena ini orientasinya kan orientasi pendapatannya. Ini berkenan dengan PDAM Tirta Kemuning. Melihat kondisi ini bagaimana, Bu? Menurut Anda, menurut dirimu? Soal pipanisasi yang dilakukan oleh PDAM Tirta Kemuning ya, lepas dari money oriented sebagai badan usaha milik daerah yang tentunya pekerjaan bentuk kerjasama antara ya dua daerah, PKS lah, persetujuan kerjasama tentang sumber daya air ya. Nah, menurut saya sendiri melihat dalam sisi yang objektif, Mas. Melihatnya begini, itu kan pipanisasi itu dilakukan pada tahun 2022, yang mungkin yang kita harus lihat juga adalah izin. Terkait penerbitan izin. Izin ini kan mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 tahun 2019. Terus ada sebagian pasal yang dicabut, yaitu pasal 33 dan 69C di Undang-Undang Nomor 32 tahun 2024. Nah, secara izin kita harus melihat yang dilakukan PDAM Tirta Kemuning ini sudah secara teknisnya mungkin betul. Ya. Tapi ya kita harus melihat juga dampak lingkungan, analisis dampak lingkungan, AMDAL-nya. Pada saat pembangunan pipanisasi ini mengaliri irigasi, atau berarti kan ada hubungannya dengan DAS ya, daerah aliran sungai ya. Yang tentunya BPWS hari ini juga harus punya sikap ya, seperti yang mungkin berita yang saya lihat, saya dengar dan saya mulai pelajari dari adanya SP3 dari BPWS kepada PDAM Tirta Kemuning. Kemudian pada saat Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melakukan sidak di beberapa lokasi kawasan Gunung Cermai. Artinya persoalan ini memang sudah menahun menurut saya, lama ya, dan tidak
terselesaikannya yaitu terkait dengan kebijakan atau regulasi power atau regulator powernya ada hal yang janggal atau ada hal yang dalam konotasi ini masyarakat awam tidak bisa membaca secara persoalan, tapi kan melihat persoalan secara dalam ya. Tapi kalau bagi masyarakat akademis ataupun lingkupnya eksekutif harusnya paham ada seperti aturan yang memang berhenti atau sudah terhenti, prosesnya terhenti, terus berjalan, ada aturan baru. Nah, pembaruan aturan-aturan tersebut yang harus apa namanya diperjelas, diperiksa. Adapun nanti apa namanya, di manalah titik daripada pemberhentian aturan tersebut. Kemudian selain pada ini, saya juga melihat pada ego sektoral. Jadi pada saat institusi ataupun ya dari masing-masing apa namanya institusi ini harus menyampingkan menyatukan persepsi dulu dan menyampingkan ya menyampingkan persoalan ego sektoral mereka sebagai misalkan saya sektoral yang dimaksud berarti apa aja nih? Misalkan seperti BTNGC, BBWS, PDAM, Pemda, desa ini kan harus satu dulu nih. Kebutuhannya kalau ada masyarakat apa? Masyarakat banyak gitu. Kepentingan publiknya yang diutamakan gitu loh ke si air tersebut gitu. Tidak mengambil kepada sikap saya mah hanya sebagai apa namanya pemberi izin rekomendasi misalkan BTNGC hanya memberikan izin rekomendasi kepada PDAM Tirta Kemuning. BBWS hanya terkait air limpasan di aliran sungai gitu. Atau misalkan tadi PDAM saya sudah sebagai ini dong apa namanya perusahaan daerah. Nah, dan kemudian karena perusahaan mata airnya ada di kami misalkan ada di kawasan Kuningan ataupun Gunung Cermai. Jadi tidak melepaskan hal itu, melempar jangan sampai bola liar itu terus berjalan. Tapi penyelesaian tidak terselesaikan. Itu menurut saya ya. Karena melihat dari running permasalahan tersebut, baik saya mencari apa namanya data ataupun ke lapangan melihat secara ini, ini problemnya berada di tataran kebijakan. Jadi kenapa harus selesai dengan jangka panjang ya? Contohnya hari ini tidak adanya Badan Pengendali Dampak Lingkungan (Bapedal). Itu kan ada. Di tahun 2022 kan dileburkan di Kementerian Lingkungan Hidup. Artinya tidak ada instrumen yang departemen langsung yang di bawah presiden untuk menangani seperti yang sekarang banyak terjadi deforestasi dan sebagainya. Itu kan tidak adanya departemen independen yang di bawah langsung oleh presiden untuk menyampaikan hal-hal ini. Ini Pak dampak lingkungan. Itu juga menjadi permasalahan luas di Indonesia ya. Selain dari kasus besar Sumatera yang membuat dunia mungkin perubahan iklim ini menjadi hal yang sangat seksi ya untuk dibahas gitu di panggung internasional kan. Gitu. Nah tadi saya tertarik dengan statement ego sektoral yang mesti dikesampingkan terlebih dahulu. Nah sebelum jauh untuk mengetahui apa sih ego yang sebenarnya dimiliki sama pihak-pihak yang terkait seperti tadi TNGC, BTNGC, PDAM juga pemerintah desa. Nah, saya menyoroti soal mau mengetahui terlebih dahulu nih, apa kaitannya PDAM ini dan bagaimana kondisi BTNGC dan TNGC secara konservasi ya di Kuningan sendiri, apakah itu udah ideal atau belum dan kira-kira apa nih kaitannya dengan PDAM? Boleh Bung, gimana penjelasannya? Ya, BTNGC kan sesuai dengan amanat pada tahun 2004 kan sebagai Balai Taman Nasional Gunung Cermai, artinya diamanatkan untuk melakukan konservasi di kawasan Gunung Cermai. Kemudian berdasarkan Undang-Undang Sumber Daya Alam, mereka bertanggung jawab atas hal itu. Kemudian apa yang menjadi permasalahan? Kenapa Perumda Tirta Kemuning mungkin ya? Ini hubungannya dengan terkait tadi mereka kan melakukan perjanjian kerjasama antar daerah. Misalkan kita memberikan contoh kayak Kota Cirebon dengan Kabupaten Kuningan ada government to government G2G. Dan misalkan
Di PDM juga ada B2B, bisnis to bisnis kepada pelaku usaha dan sebagainya sebagai tadi. BTNGC kan mengeluarkan rekomendasi izin Iya. untuk Perumda Tirta Kemuning. Hmm. Bentuknya kan regulasi. Jadi mereka mau menjadi fasilitatornya nih, Hmm. izin. Boleh nggak sumber daya alam ini kita manfaatkan? Boleh, tapi sesuai dengan undang-undang. Pemanfaatannya 30% untuk kebutuhan yang apa namanya air baku ini untuk masyarakat dan sekian persen itu kan diatur dalam undang-undang. Terus kemudian seberapa debit air yang dikeluarkan itu juga sudah diatur dalam undang-undang. Kalau dulu ada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, terus turunannya menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024. Nah, di dalamnya juga salah mengatur tentang konservasi hayati dan hayati, artinya ada pemanfaatan air secara spesifik. Perizinan hukum publik ini lah yang harus dievaluasi menurut saya. Kemudian hubungan yang erat BTNGC, kemudian ada tadi BBWS, terkait BBWS adalah aliran sungai tersebut, air limpasan. Kemudian kenapa akhirnya ada polemik di tadi terkait Cikalahang, debit airnya ini keluarnya banyak ataupun tidak, kan itu kewenangan orang teknis dari Perumda Tirta Kemuning, karena mereka memiliki pos nih mengatur berapa sih jumlah air yang akan dikeluarkan, berapa air yang milik masyarakat dalam artian segitu, dan mereka yang punya alat ukurnya. Saya yakin pada saat sidak dan sebagainya tim teknisnya tetap dari Perumda Tirta Kemuning gitu, karena mereka lah yang apa namanya ahli di dalam bidang perairan karena mereka mengurusi tersebut gitu. Oke. Iya. Nah, berarti kan tadi BTNGC ini seharusnya sebagai pemantau ya? Iya, pemantau pengawas sejauh regulator, pembuat regulasi. izin. Ya, bukan. Fasilitator, maaf. Fasilitator. Karena mereka kan yang mau apa? Kita mengirimkan permohonan rekomendasikan ke BTNGC untuk pemanfaatan air kan. Oke. Dan pihak untuk menegakkan apa yang menjadi komitmen PDAM itu sendiri, siapa nih yang mengawasi? BTNGC ikut terlibat mengawasi atau ada pihak lain? Oke. Perumda Tirta Kemuning juga selain di BTNGC ada misalkan berhubungan dengan BBWS ya, dari BTNGC ada yang dari BBWS juga, air itu kan. Artinya ada dua instrumen ya, BTNGC juga sebagai pengawas, mereka juga yang harus melihat dan harus melaporkan si Perumda Tirta Kemuning ini per tahun berapa debit yang dipakai, yang dikeluarkan untuk komersil ataupun untuk pemanfaatan masyarakat banyak. Nah, itu juga tugas daripada BTNGC. Nah, kembali lagi Mas tadi terkait dengan Badan Pengendali Dampak Lingkungan, Bapedal, karena Bapedalnya dileburkan dalam instrumen Kementerian Lingkungan Hidup, akhirnya tidak ada instrumen yang langsung mengawasi secara betul nih, salah ada polemik-polemik seperti ini gitu. Oke. Tapi sejauh ini ketika Bung ketemu sama pihak BTNGC, apa tanggapannya terhadap PDAM Tirta Kemuning sendiri? Secara izin mereka berizin, ada melakukan sebuah proses perizinan. Berikut juga dengan beberapa tidak hanya Perumda Tirta Kemuning ya, tapi yang lain juga kan melakukan izin rekomendasi. Artinya secara fasilitator ya sudah dilakukan, cuman tadi penegakan atau penegasan daripada yang mereka lakukan ini yang belum mungkin hari ini. Akhirnya kenapa ada demonstrasi pada tanggal 10 Desember 2025 kemarin gitu di depan BTNGC. Kemudian berlarutlah saya kan mendapat informasi dari Humas BTNGC. Pada saat itu saya bersama teman saya kebetulan juga jurnalis kan. Saya ikut dan mendengar langsung secara inilah apa sih gitu, dan memberikan data ini ya perizinan. Artinya BTNGC adalah fasilitator. Nah, fasilitator ini sekaligus ya tadi kewajiban untuk menegakkannya, tegaskan loh gitu. Yang harus menarik. Nah, karena ini tadi ada peleburan peraturan ya yang diperbarui itu, kira-kira ideal nggak kalau misalnya kita masih menggunakan peraturan yang demikian, atau apakah perlu adanya pengembalian peraturan tersebut tanpa ada peleburan atau membuat undang-undang baru? Nah, sebagai mahasiswa hukum melihat
seperti itu, apa opini Bung sebagai mahasiswa hukum? Saya sebagai mahasiswa hukum merasa kita itu terlalu banyak regulator yang regulasi yang Hmm. bertumpang ini ya, tumpang tindih akhirnya. Pada saat sudah terlalu banyak, misalkan dari undang-undang ini turunannya ini akan direvisi ini dan sebagainya terlalu banyak. Nah, Nah, menurut saya kalau harus membuat aturan baru, setidaknya gitu kan, yang ini diselesaikan dulu. Atau misalkan ada pencabutan sebagian, nah sebagian nih, ya, ya. kan jadi kan janggal. Lah kok cuma sebagian? Ya, ya. Diperbarui. Nah, Harusnya kan komprehensif dong, tidak ya. parsial, tidak hanya di misalkan saya sebagai kepentingan saya hanya di beberapa poin-poin ini saja. Nah, tapi harus keseluruhan. Oke. Ya kalau memang aturan sebelumnya sudah baik, ya sudah pakai yang sudah baik. Dan jangan sampai diperbarui akhirnya menjadi permasalahan. Oke, tadi Gitu. berarti ini mulai nih kita akan menguliti tadi ego sektoral. Ini kira-kira ego sektoral ini berdasarkan kepentingan berlandaskan politis atau kepentingan money oriented atau apa, bisa dijelasin ya, gimana nih analisisnya? Karena Ya, ini agak ini ya, iya, agak panas ya. agak panas. Minum dulu, Bung. Oh iya. Iya. Ego sektoral saya maksudnya gini. Jadi dilihat dari institusinya ya kan, atau dari instansi terkaitnya. BTRGC jangan karena amanat mereka memiliki sumber mata air ya kan. Terus kemudian BBS punya aliran sungai, secara politis, secara eksekutif powernya mereka memiliki kekuasaan di wilayah-wilayahnya masing-masing, tapi akhirnya mereka tidak berkumpul ya untuk pilih satu nih. Pemdes merasa, oh saya lebih dekat, saya minimal harus sekian dan sebagainya, tapi harus dilihat secara objektif. Di undang-undang sudah diatur sekian, ya silakan, jangan sampai akhirnya jadi politis mas, jangan sampai akhirnya menjadi sebuah politis karena masing-masing memiliki kepentingannya masing-masing. Contohnya saya membawa investor dari luar, ini kan hanya misalkan gitu kok. Misalkan ya, ini kan misalkan dia dari investornya A, dia investornya B, jadi tidak ketemu nih. Pemanfaatannya akhirnya tidak untuk masyarakat banyak, tapi untuk masing-masing bagaimana institusi ini kepentingannya masing-masing. Tidak berlandaskan objektivitas gitu. Oke. Nah, saya yang selaku menjadi jurnalis juga di lapangan di bawah kaki Gunung Ciremai, yakni spesifik di Desa Cikalahang, Kecamatan Duku Buntang, Kabupaten Cirebon, itu informasi yang terkini kita bisa dapatkan bahwasannya pihak PDAM telah disomasi nih, Bung, oleh pemerintah desa melalui BBKH Untak Universitas 17 Agustus, somasi pada tanggal Senin kemarin. Nah, melihat kondisi ini, saya sebagai peliput kiranya tepat gitu untuk pihak pemerintah desa. Cuman langkah apa dan tuntutan apa yang akan diminta, jangka waktunya seberapa, itu bagi saya mesti harus terus dipantau atau diawasi, di follow up lah gitu. Nah itu, tapi menurut saya itu menjadi hal yang ideal bagi masyarakat Desa Cikalahang atau pemerintah Desa Cikalahang sendiri, karena memang ini kan menahun tadi seperti yang Bung bilang, dari 2022 terus 2024 di demo, tapi hanya meninggikan pipanisasi bukan untuk membatalkan, sementara pipanisasi di atas bantaran air irigasi tersebut berpotensi ada dugaan penyalah atau pelanggaran terhadap peraturan Kemen PUPR itu. Nah, menurut Bung sendiri, kira-kira sudah tepat atau belum dari segi hukum atau dari segi lingkungan, Bung melihat itu gimana somasi ini nih? Oke, karena saya mahasiswa hukum sekaligus ini ya mas ya. Menurut pendapat saya, dari somasi tersebut artinya kan ini sudah menjadi permasalahan yang serius. Oke. Nah, pada saat ini sudah menjadi permasalahan yang serius, mau tidak mau, bisa tidak bisa, itu harus melakukan tadi
mediasi antara institusi dengan institusi ini harus bergerak. Ya. Oke, PDAM, BBWS, BTNGC, kemudian pemerintah desa Cikalahang sekarang berpolemik. Kemarin kalau saya lihat di channel YouTube dari Gubernur Pak Deddy Mulyadi, itu kan sempat memanggil hampir semua tuh, yang termasuk Cikalahang ya. Artinya di situ sudah ada poin yang mana ini akan diselesaikan. Oke. Artinya kalau saat ada somasi yang ini terbit baru, lah berarti yang kemarin gagal mediasinya seperti itu. Ini yang harus menjadi pertanyaan. Saya melihatnya kalau memang harus ini, saya berpendapat, oke, berarti pemerintah provinsi harus menciptakan regulasi sekarang. Karena ini dua daerah. Satunya adalah Kabupaten Kuningan, satunya Kabupaten Cirebon. Duku Puntang termasuk apa namanya? Kabupaten Cirebon kan? Artinya. Ini yang harus diselesaikan antara dua dua daerah tersebut. Dan PMDes-nya juga tadi berarti ada kuasa yang dikuasakan kepada batuan hukum kan, untuk menyuarakan tadi somasi tersebut. Ini harus benar-benar asasnya adalah kepentingan masyarakat. Pemanfaatan sumber daya air ini untuk benar-benar kepada masyarakat, tidak kepada hal-hal yang memang menjadi kepentingan masing-masing. Gitu. Tapi di samping itu melihat ada intrik politis gitu nggak, menurut Bung sendiri? Setiap permasalahan mungkin ada, tapi tidak melulu lah ya. Karena kalau saya lihat ini kepentingan politik, misalkan kenapa yang dibahas di sini di satu titik saja, kenapa nggak di titik yang lain, itu kan bisa menjadi hal intrik politik karena di sini memiliki ya relasi dengan kuasanya lebih dekat gitu atau sebagainya. Cuman ya jangan sampai tadi somasi ini tidak menguntungkan untuk masyarakat. Yang terpenting adalah mengutamakan kepentingan masyarakat banyak. Gitu. Oke. Nah, artinya kan intrik politis ini selalu beriringan ya. Betul. Dan kira-kira sebelum kita menutup perbincangan ini, peran masyarakat dalam hal ini seperti apa nih? Satu-satunya jalan untuk memantau itu ya paling nggak kan dari masyarakatnya sendiri. Ketika pemerintah desa atau beberapa pihak terkait itu saling punya intrik nih. Gimana peran masyarakat kira-kira? Oke. Menurut saya masyarakat harus mulai sadar ya, menumbuhkan kesadaran masyarakat secara publik tentang air tersebut. Kesadaran bahwasanya krisis air itu kan sebagai hilang dalam kehidupan kita. Karena kita itu kan manusia itu kan dekat dengan alam. Alam dengan manusia saling dipengaruhi. Gitu. Manusia dipengaruhi alam, alam dipengaruhi manusia. Jadi kesadaran masyarakat harus mulai tumbuh dan dipersatukan, tidak lagi terpecah-pecah, terbelah-belah. Yang ini ternyata pro PMDes, yang ini tidak pro gitu kan, tidak boleh gitu, harus jadi satu. Artinya ikut ambil dalam peran tadi, kesadaran akan kehidupan, ya kan, kesadaran akan air adalah mata daripada kehidupan kan, keberlangsungan hidupnya kedepannya tentunya. Jadi jangan inilah gitu kan, jangan terpecah-pecah gitu, harus mulai bersatu. Jika langkah somasi menjadi hal yang baik, ya silakan dipersatukan. Jangan ada nanti ada kubu yang pro dan kontra. Gitu. Sebelumnya saya ingin menginformasikannya bahwasanya perbincangan ini berlandaskan dari hasil peliputan saya, peliputan Doni, dan hasil tulisan daripada Bung Doni yang kalian bisa baca di mertika.id bertajuk apa Don kemarin? Bencana banjir dan siapa yang salah, kerusakan hulu dan dampak lingkungan di hilir. Oke. Gitu. Satu lagi, kira-kira peran media nih dalam isu lingkungan seperti ini. Peran media menurut saya sangatlah penting karena di era yang hari ini ya, era digital, artinya suara-suara masyarakat dengan media independen, media yang menyuarakan tentang
lingkungan itu harus lebih masif. Karena hanya dari media yang mau ya menyuarakan secara berkelanjutan itu untuk masyarakat lebih berdampak gitu. Oke, siap. Ya, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah diundang. Oke, kita pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.